wabarakatuh. Saya asal dari Depok. Bapak suku Canyago, ibu suku Melayu. Tadi binnya bin apa? Apa tadi marganya? Kalau suku, kalau Tadi gak marganya apa? Terus? Hamid dulu. Saya Hamid. Ya, awal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Sudah lihat video tadi ya? Iya, itulah fenomena yang nyata yang terjadi di negara kita. Jadi banyak orang ya yang melihat bahwa Habib Balwi itu adalah lurah Rasul yang setiap ucapannya itu harus diikuti, yang di Indonesia ini mempunyai banyak jemaahnya. Iya, dan mereka terlihat seperti orang yang mempunyai Islam. Artinya orang yang benar-benar punya kunci surga gitu, paling Islam di antara Islam-Islam yang lainnya. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang istilahnya meniru gaya mereka, yaitu dawirnya. Jadi ada oknum yang ketika melihat Habib itu gampang ya cari uang dengan cara dawir minta begitu, akhirnya orang-orang pribumi yang kemapit kemudian tahu tentang peluang, ya memanfaatkan pura-pura menjadi Habib ya. Ini yang namanya Habib palsu, bukan Habib asli. Artinya Habib asli dan Habib palsu itu bukanlah lurah Rasul kok. Jadi antara asli dengan palsu ya nggak ada bedanya, sama-sama bukan lurah Rasul. Hanya saja Habib yang asli itu adalah keturunan dari imigran Yaman, kalau Habib palsu itu keturunan Nusantara gitu. Tapi semuanya ya sama-sama salah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Wabarakatuh. Saya asal dari Depok. Bapak suku Canyago, ibu suku Melayu. Tadi binnya bin apa? Apa tadi marganya? Kalau suku, kalau Tadi gak marganya apa? Terus? Hamid dulu. Saya Hamid. Ya, awal saya dibilang saya ada lamit gitu kan. Terus ternyata bukan. Saya mengakui ya, mudah-mudahan ini Gusti Allah mengarahkan gitu, mengingatkan gitu, untuk gak usah lah mengaku itu gitu. Jadi sekarang setelah dapat keterangan tadi, hakul yakin, Ainul yakin, aku yakin, Ainul yakin, Ainul yakin. berarti Mbak Alawi bukan cucu Nabi. Mbak Alawi bukan cucu Nabi. Dan Saya bangga. saya bang Jadi pribumi tadinya saya bangga sebagai pribumi yang bermarga, bapak bermarga, yang bermarga, bapak Canyago. Canyago, ibu Melayu. Bocahnya aku Minang, keren. Keren. Gitu dong. Oke. Semoga Seluruh pribumi Nusantara seluruh pribumi Nusantara bangga bangga akan jati dirinya. akan jati dirinya dan tidak terjebak oleh mereka kaum Balawi yang sesat, yang sesat dan menyesatkan. Oke, perkenalkan saya nasionalis bahagia. Hah? Nasionalis bahagia, oke? Nanti kamu boleh ngadu ke siapapun. Saya nasionalis bahagia. Nah, di dalam video tersebut itu seorang yang bernama Oki Andriansa. Dia ini orang katanya dari Lombok gitu ya, dari Lombok gitu. Tapi di KTP-nya dia ini berasal dari Depok, dari Depok. Kemudian dia ini berpura-pura menjadi orang yang jadab, jadi orang yang kasyaf gitu ya, jadi orang yang pura-pura sakti gitu. Iya, kayak siapa namanya, kayak Wan Sehan begitu. Iya, tapi di sana dia ini berpura-pura menjadi Habib, dia ngaku-ngaku menjadi Habib. Nah kemudian dari kejadabannya tersebut dia itu mengaku-ngaku sebagai terahnya Mbak Alwi dari marga Al-Hamid. Nah di sana dia mencoba untuk dawir ke pondok pesantren di daerah Cikarang, sehingga bertemulah dengan para pejuang-pejuang kita. Yuk sini gitu. Kemudian ditanya-tanyain ya, diinterogasi gitu, ditunjuk KTP-nya. Jadi memang
modusnya adalah modus ekonomi, modus peluang bisnis gitu. Jadi diawali karena dia itu tahu bahwa di Indonesia ini egosentris yang layak untuk dijadikan komodisi. Mencari cuan itu adalah ya tentang agama. Dalam hal ini yang populer itu adalah kendawirannya para Habib Balwi. Yang terbukti para mukhibin, para mukibul dan mukibloknya itu sudah banyak mengeluarkan uang untuk mereka para habaib. Ya tentunya dengan membiarkan keluarganya gitu ya, membiarkan keluarganya untuk tidak makan banyak yang seperti itu. Akhirnya dari Oki ini punya ide nih, saya harus ikut-ikut mereka. Akhirnya Oki itu berpura-pura jadab dan menggunakan nama Alham itu sebagai marga habaib. Nah, dikurang dawir. Yang mungkin sudah banyak orang-orang yang didawiri, pondok-pondok, para ulama dan sebagainya yang didawiri, yang mempan, yang sudah memberikan uang kepada si Oki ini. Ya, kemudian ketika bertemu dengan KRAT Fakih Wirahadiningrat atau Gus Fakih ini, ya diberikan edukasi. Ya kalau dia ngeyel mungkin ya bakal dihancam gitu ya, bahkan di smackdown. Tapi alhamdulillah ya dia ya mungkin sudah tahu ya tentang masalah polemik nasab ini, sehingga dia punya dasar bahwa sekarang kalau untuk menjual nama besar Habib, nama besar Balwi itu tidaklah seksi lagi, bahkan ini berbahaya. Apalagi sampai seperti itu ke pondok-pondok gitu ya, pondok-pondoknya pondok yang pro dengan PUI lagi, itu kan bahaya. Malah dikiranya dengan membawa nama marga Al-Hamid, dengan membawa Balwi itu akan diberikan kemuliaan, disangoni gitu, diberi uang. Nyatanya malah tidak kan, tentu saja tidak dihajar gitu. Tapi alhamdulillah dengan edukasi bahwa para Habib Balwi itu bukan Abdullah Rasul, akhirnya dari Oki Adriansa ini ya ikrar bahwa dia itu memang cinta terhadap Nusantara, karena dari bapaknya ini adalah bermarga Caniago, kemudian ibunya dari Melayu, sehingga bagaimanapun dia ini ya adalah putra Nusantara. Ya mudah-mudahan dia nantinya benar-benar totalitas, insaf, sudah tidak akan mengulangi hal-hal tersebut lagi, baik dawirnya, apalagi mengaku dirinya itu sebagai marga dari Balwi, yaitu Al-Hamid. Ini hal yang sangat memalukan. Kalau saya dipanggil Habib saja ya malu, gitu, nggak mau juga saya dipanggil Habib, karena nama saya pun bukan Habib gitu. Apalagi dipanggil Habib, dipanggil Prabowo saja saya tidak mau. Iya, karena saya bukan Prabowo namanya. Iya, jadi dalam hal ini ya pentingnya mengedukasi kepada putra-putra pribumi yang masih kemabib, yang masih belum sadar, yang masih menikmati menjadi muhibbin. Ya kita tidak boleh keras-keras gitu, tidak boleh keras-keras. Kalau mereka ngeyel baru kita keras gitu. Ya tapi kalau saya sendiri nih, ya kan banyak di video-video punya prinsip sebetulnya bahwa kalau ada mukibin, mukibul, mukiblok itu yang masih bisa edukasi, yang masih bisa diomongin gitu, disadarkan, itu alhamdulillah kita akan menyadarkan. Tetapi kalau mukhibin, mukiblok dan mukibul itu tetap ngayal bahkan melawan kita gitu ya, ya saya anggap bahwa mereka ini adalah londo-londo irang ribon gitu, londo-londo irang di zaman sekarang. Karena dari zaman dulu itu pun sudah banyak sekali yang namanya pengkhianat, yang namanya penjilat, yang tentunya pada saat zaman dulu itu antara pribumi dengan pribumi, penjilat dengan pejuang itu pasti akan berantem. Iya, mereka berperang. Ya tentunya dengan modelan adu domba dari para musuh-musuh, dan sama sekarang ini termasuk Rizik itu kemarin kan sebelum Lebaran itu mengadu domba pribumi dan pribumi, dan saya lihat bahwa ini adalah mengadu domba antara pejuang dengan penjilat, mengadu domba antara pejuang dengan londo-londo irang. Jadi kalau mereka susah diomongin, susah dibenerin gitu ya, susah edukasi ya, kalau memang harus perang berantem ya berantem, karena sejarahnya sudah ada ya, jadi bukan hal yang baru. Tapi alhamdulillah untuk orang-orang yang semacam si Oki ini, walaupun dia ini pernah tersesat serah jalan, giliran ketemu dengan PWI, masuk rumah orang itu malah yang awalnya dia itu rusak, alhamdulillah menjadi baik. Dia sudah tersadarkan, dia ikrar bahwa dia tidak akan lagi-lagi untuk
berpura-pura menjadi Habib, berpura-pura menjadi Marga Al-Hamid, karena itu sangat berbahaya ya. Oke, saya ucapkan semangat kepada seluruh anggota PWS se-Indonesia Raya dan dari teman-teman perjuangan di wadah-wadah yang lain ya, karena kita semua yang harus menjaga negeri ini, bukanlah mereka para Habib Balwi ya. Oke, mari kita jaga negeri ini di tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.